memperkenalkan konsep yang namanya mobile cafe. Kita konsepnya bagi hasil. Kita kayak punya target satu hari itu 40 cup. Untuk pas, ya itu tadi sih nggak ada sama sekali. Halo para penikmat bisnis manapun kalian berada, bersama gue Bima di sini, and welcome to Behance Channel. Oke, kali ini kita berada di daerah Sisingamangaraja, tepatnya di daerah Taman Mataram. Dimana tepatnya gua kali ini pengen coba cari-cari usaha yang menarik untuk dibahas nih. Nah, kebetulan cuacanya panas banget nih. Gue coba, kemarin gue temuin salah satu aplikasi yang unik yang namanya Jago Coffee. Gue coba pesen sekarang. Oke. Nah, gue udah pesen nih satu es kopi susu dari Jago Coffee. Nah, sekarang kita tinggal tunggu si Jago Coffee-nya datang. Nah, kalau dari aplikasinya, Jago Coffee-nya udah sampai nih. Yuk kita samperin ke sana. Halo Mbak. Wah. Halo Kak. Pesanannya udah ada nih, udah siap? Siap. Oke. Saya setup dulu sebentar boleh? Silakan. Wah, di setup dulu nih. By the way, sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita pakai masker dulu ya, supaya juga mendukung pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Oke Mbak, kebetulan nih kita dari Behance Channel nih, mau coba kulik-kulik informasi. Sekalian kita ngobrol-ngobrol nih sambil nunggu kopinya dibuat, boleh ya? Boleh banget Kak. Oke, kalau boleh tahu Mbak ini siapa namanya? Mbak Grace. Mbak Grace. Oke, Mbak Grace berarti adalah langsung pelaku dari usaha dari Jago Coffee ini. Bener banget Kak. Bener ya, jagoan ya? Nah, berarti karena makanya gue pakai kaos jagoan sekarang hari ini. Nyambung gak sih? Kalau boleh tahu nih Mbak Grace, sebenarnya Jago Coffee ini itu apa sih Jago Coffee? Oke, Jago Coffee itu kan salah satu brand usaha yang bergerak di food and beverage. Oke. Nah, salah satunya adalah minuman. Salah satunya itu minuman. Ya, minuman kopi. Kopi, Karena dia. Jago Coffee. Oke, Jago Coffee betul. Ya. Oke, kalau boleh tahu pusatnya di mana sih nih Jago Coffee ini? Pusatnya ada di Karet Pedurenan. Karet Pedurenan. Iya. Oke. Nah, keunikannya dari Jago Coffee sendiri ini apa sih Mbak Grace? Salah satu keunikannya yang bisa dilihat, Jago Coffee itu memperkenalkan konsep yang namanya mobile cafe. Mobile cafe. Apa Ya, tuh betul. mobile cafe? Mobile cafe itu kan memang tempat yang kita mengumpul pokok-pokok dan segala macam kan. Betul. Nah, mobile itu bergerak, jadi dia kafe yang bergerak. Jadi cafe yang bergerak. Yes. Oke, dia bisa berpindah tempat. Betul. Ya, mobile cafe keren. Nah, dulu awalnya gimana sih latar belakangnya Mbak Grace bisa gabung nih sama si Jago Coffee ini? Kalau bergabung dengan Jago Coffee memang berawal dari masa pandemi. Masa pandemi? Yes, masa pandemi. Kemudian mencoba mencari peluang usaha juga. Karena kan memang di masa-masa pandemi, karena sebelumnya saya ngajar kan sekolah tutup dan kita kan tenaga outsource. Oke, dulu tadinya pengajar. Iya betul. Pengajar Kemudian? outsourcing. Jadi memang karena sekolah juga waktu itu belum ada aktivitas, jadi mencoba untuk mencari pekerjaan dan juga peluang usaha yang lain. Akhirnya menemukan sebuah artikel tentang Jago. Tentang Jago Coffee Tentang ini. Jago Coffee-nya karena saya memang basicnya kan juga belum tahu kopi secara profesional gitu. Benar. Tahu kopi secara profesional, tapi udahlah kenapa ketika ada kesempatan kenapa kita nggak coba terjun aja. Oke. Berarti konsepnya Jago Coffee ini sebenarnya gimana waktu itu? Daftarnya itu gimana sih waktu itu? Kalau waktu itu gabung. Daftarnya saya menuju ke website mereka. Oh, website ya? Iya, website mereka di Jago Coffee. Kemudian coba cari informasi juga. Nah, setelah itu melihat tentang Jago Trainer. Jago Trainer lah. Jago Trainer dengan konsep ternyata kemitraan. Jadi akhirnya mendaftar di form itu. Ya, di form di websitenya. Setelah itu ternyata setelah menunggu beberapa hari ada balasan email. Dihubungin Ya, dari betul. email. Ada balasan email untuk interview. Jadi pertama di interview dulu, kemudian setelah di interview masuk ke proses training. Oh, di training berarti ya?
Ya, betul. Jadi ada training tentang pengenalan kopi sendiri. Kemudian karena memang mereka juga ada basic menggunakan CCC, jadi kita juga di training untuk menggunakan CCC. Oke, membuat itu kopi yang untuk membuat itu ya? Membuat manual brew dengan CCC. Manual brew ya. Oh, keren. Jadi ketika kita daftar itu diajarin semua ya? Iya, betul. Oke. Benar-benar juga. Berarti secara konsepnya ya, Mbak Grace, dari sisi Mbak Grace ya kita ngomong ya. Dia ini kalau kita bilang pure bisnis juga enggak ya, pure UMKM juga enggak. Tapi kalau kita sebut dengan kerja, itu pun juga nggak pure kerja gitu. Karena Mbak Grace ini digaji atau gimana nih konsepnya? Nah, konsepnya bagi hasil. Bagi hasil kan, bener ya. Berarti bukan yang digaji tiap bulan seperti itu ya. Mungkin ini bisa dibilang kita konsepnya itu adalah mitra kerja usaha, lebih tepatnya seperti itu kali ya. Mitra kerja usaha, karena dibagi. Nanti kita akan tanya lebih detail lagi nih. Boleh dilanjut nih Mbak, tuh dibuat nih kopi susunya. Jadi kita ada 2 jenis minuman. Jadi ada yang ready to drink sama yang manual. Kalau ready to drink itu ada 4 jenis minuman. Ada kopi susu, kopi hitam, coklat, dan roasted coklat. Itu yang ready to drink? Ya, itu yang ready to drink. Jadi sudah botol, nanti tinggal kita tuang ke cup. Oh, bentuknya botolan? Iya, sudah bentuk botolan. Mana boleh lihat nggak Pak? Nah, ini kita ada kopi susu. Oke, mungkin saya boleh ke sana ya Mbak? Boleh. Kita ngintip dulu sedikit. Nah, ini ada kopi hitam. Oh, ini kopi hitam, kopi susu. Kemudian ini ada yang roasted tea. Roasted tea, wah, roasted tea. Dia botolan gini ya jadi ya. Iya, betul. Nah, ini yang coklat. Dan ini yang coklat. Oh, ini bagi yang nggak suka kopi nih ya? Ya, bagi yang nggak suka kopi kita ada TLC sama roasted TLC. TLC dan roasted TLC. Untuk kopinya sendiri kita ada susu sama tanah air. Ini yang ready to drink. Jadi langsung udah jadi nih siap minum. Kalau yang harus dibuat di tempat nih on the spot, apa kira sebutnya? Manual brew. Manual brew kita ada something fruity, something fresh. Something fruity, something fresh. Ya, something fruity itu kita macam-macam. Jadi kadang setiap beberapa periode itu suka berubah juga. Nah, kalau untuk yang sekarang kita lagi pakai untuk yang fruity-nya, di kopi natural dia dari Bali. Kemudian yang kuasnya, yang untuk freshnya kita dari Toraja. Oke, menarik. Berarti tadi kalau yang saya pesan es kopi susu itu yang ready to drink ya? Iya, yang ready to drink. Oke, siap. Terima kasih. Nanti kita akan coba lihat proses pembuatan dari yang manual brew ya. Nanti kita pesan satu nih ya manual brew. Boleh. Atau Andang sama Roy mungkin pengen pesan juga. Oke, nah sekarang kita akan lebih bahas tadi produknya udah. Sekarang kita akan masuk ke modal. Konsepnya ketika Mbak Grace itu gabung ke Jago Coffee, itu perlu modal berapa tuh Mbak? Kalau boleh saya bilang sih modalnya nggak ada ya. Bahkan nggak ada? Nol? Bahkan nggak ada, nol. Karena untuk sepeda, untuk produk kit, manual brew-nya kan memang dipinjamkan dari Jago. Oke, jadi sepeda semua peralatan ini dikasih dari Jago? Iya, betul. Ini dipinjamkan lebih tepatnya? Iya, betul. Oke, kemudian? Paling kita belanja produk-produk yang memang akan terjual. Jadi kayak produk kopi susunya, kemudian beans untuk manual brew-nya, cup, itu disebut belanja ya? Iya, itu yang disebut kita belanja. Itu mengeluarkan uang berapa tuh? Nah, pada saat proses pembelian belanja itu kita kan masukin laporan, tapi dicatat. Ya dicatat, tapi kita nggak harus bayar langsung di tempat. Oh, tidak perlu bayar langsung di awal? Iya, betul. Jadi nanti proses perhitungannya adalah setelah closing, setelah laporan penjualan. Oh, jadi kita ambil barang dulu nih, misalnya 10 kopi gitu ya, kemudian dicatat gitu. Kemudian kita jualan, puter-puter, nanti pas closing artinya balik lagi ke kantor ya? Iya, betul. Itu nanti dicatat kejual berapa. Iya, betul. Baru dari situlah dihitung keuntungannya. Oh gitu, jadi supaya bahan bakunya tuh semua udah disediain dari Jago Coffee-nya guys. Menarik. Nah sekarang kalau kita ngomongin, oke lah, omset. Nah sebelum kita ngomongin jauh ke arah omset nih Mbak Grace nih, kayaknya kita kan di tempat parkir nih, gak enak kalau ada yang mau parkir. Kita pindah ke dalam yuk, tamannya situ kita ngobrol. Let's go. Nah guys, kita coba lanjutin nih bincang-bincangnya, tapi sebelum bincang-bincang lagi, kita mau disclaimer dulu nih bahwa Jago Coffee ini bisa masuk ke dalam lokasi dari Taman Mataram ini. Kita udah izin dulu, jadi sebenarnya kita nggak boleh ada jual-jualan di dalam sini, tapi kita udah izin ke security setempat, dan ini hanya untuk keperluan syuting aja. Oke. Nah Mbak Grace, buat teman-teman awam nih, kita mau berikan gambaran yang jelas mengenai gimana sih omset dari penjualan Jago Coffee ini, kira-kira dari pengalamannya Mbak Grace sendiri. Kalau misalnya berdasarkan pengalaman, jadi Jago Coffee itu kan memang ada beberapa konsep penjualan. Ada namanya Grab and Go, kita ada di beberapa perusahaan yang memang udah standby. Kemudian kalau yang teman-teman mungkin biasa menggunakan aplikasi, itu kan mobile cafe. Nah,
Jadi teman-teman bisa order lewat aplikasi, kemudian nanti cart Jago Coffee-nya datang bersama dengan si barista atau jagoannya. Kemudian ada juga mungkin yang on the spot. Yang on the spot yang mungkin kita ketemu di jalan, teman-teman pengen manggil dan beli. Langsung beli bisa ya? Bisa. Tanpa aplikasi? Tanpa aplikasi. Oke, baik. Nah, untuk penjualan sendiri, karena di Mitra, jadi secara target perusahaan sebenarnya nggak ada sih kayak lo harus jualan segini, kamu harus jualan segini, nggak ada. Okay. Tapi untuk bisa mencapai target kayak minimal untuk UMR itu kita kayak punya target satu hari itu 40 cup. Oke, jadi wah dengan menjual 40 cup per hari, insya Allah ya, kurang lebih kita akan mendapatkan UMR. Benar. Keren banget konsepnya. Nah, dari pengalaman Mbak Grace nih kira-kira di masa pandemi ini gimana tuh kondisi penjualan ini? Ya kita nggak mau yang muluk-muluk juga bahwa di kondisi pandemi ini memang bisa dibilang cukup turun. Cukup menurun. Tapi dengan manajemen dari Jago yang memperkenalkan yang mobile cafe, kemudian juga ada beberapa konsep event juga. Nah itu sebenarnya juga sangat membantu para jagoan. Kalau boleh tahu ini satu harganya berapa sih kurang lebih nih Mbak Grace? Untuk semua produk, untuk semua kopi dan coklat itu harganya sama 18.000 per cup. Semuanya sama 18.000, kurang lebih 18.000. Oke, jadi kurang lebih kalau mau ngejar nih dapat UMR berarti 18.000 dikali 40 cup tadi ya, kurang lebih gitu ya. Jadi kalau kita ngomong sekarang suplai bahan baku tadi udah jelas ya, kita nggak perlu apa-apa, kita tinggal ambil barang yang kita butuhin mau kita jual hari ini, kemudian nanti ditulis tinggal terakhir ya closingnya berapa yang kejual gitu aja ya. Wah luar biasa nih, gampang banget, mudah banget buat kalian yang pengen usaha. Nah sekarang costnya Mbak, apa sih yang menjadi pengeluaran dari Mbak Grace dalam usaha ini nih sebagai mitra kerja usahanya Jago Coffee, costnya? Oke, kalau untuk cost atau yang kita belanjain untuk cost itu tadi sih nggak ada sama sekali. Benar-benar nggak ada ya? Tapi mungkin paling karena di jalan misalnya keluar pagi sampai sore mungkin makan siang seperti itu aja ya? Pengeluaran pribadi. Pengeluaran pribadi ya, lebih ke arah situ ya. Oke, keren banget nih guys, mantep banget. Nah sekarang lebih ke arah pencatatannya. Dia gunain sistem, ada sesuatu sistem nggak untuk PLS gitu Pak untuk Jago Coffee? Oke, jadi setiap pagi sebelum kita keluar berjualan itu kita ada laporan ke admin. Yang tadi aja ya, selalu laporan itu ya pagi ya? Admin akan dicatat secara sistem. Bawa barang berapa? Kemudian belanjaannya berapa, itu nanti ada di stok sistem setiap jagoan. Jadi setiap jagoan juga punya aplikasi, di dalamnya tuh ada informasi mengenai supply yang dia punya apa aja. Oke, nah kemudian closing? Kemudian pada saat closing nanti dicek barang yang tersisa berapa. Kemudian kalau misalnya ada yang kadaluarsa itu berapa, itu nanti ada pencatatannya, ada dihitung. Setelah itu untuk sekarang sistemnya kita ada namanya take home pay, itu nanti kelihatan berapa. Take home pay? Take home pay. Take home pay, oke. Take home pay. Oke, nanti semuanya kelihatan ya? Iya, betul. Berapa catatannya, oke. Nah, tapi menariknya ketika Mbak berkeliling dengan sepeda ini tuh sejauh apa sih diperbolehkannya dari area kantor atau bebas kemana aja atau gimana? Oke, kalau untuk mobile cafe-nya sendiri, customer itu bisa order maksimal 8 km dari Kuningan. Radius 8 km dari Kuningan. Oke, radius 8 km dari kantor pusat maksudnya ya? Betul. Dari Kuningan. Jadi kalau misalnya lewat dari itu, customer memang nggak bisa pesan secara online. Tapi untuk kitanya sendiri, jagoannya sendiri diperbolehkan misalnya kita mau jalan lebih dari 8 km itu nggak ada masalah. Diperbolehkan, karena ada konsep yang on the spot tadi ya? Iya, betul. Oke. Nah Mbak Grace, sebelum kita menyudahi nih, sebelum teman-teman mau pesen kopinya nih, ada nggak sih pesen-pesen buat teman-teman yang mungkin pengen juga gabung nih sebagai jagoan di Jago Coffee? Oke, jadi buat teman-teman mungkin khususnya juga barista kopi yang saat ini lagi masa-masa pandemi, kemudian bingung, bisa aja join ke Jago Coffee, apalagi kan teman-teman udah punya basic barista. Dan di sini kan memang Jago Coffee juga menawarkan usaha, jadi bukan sekedar kita kerja sama orang, tapi ini kita juga kerja dengan diri sendiri gitu, karena belajar untuk membangun sebuah usaha juga. Mantap, keren. Dan nanti juga jangan takut karena kalian akan di training gitu ya. Dan buat yang bukan barista juga nggak usah takut karena ketika masuk di Jago Coffee juga ada training. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Grace telah memberikan informasi buat kita teman-teman semua, semoga bermanfaat nantinya. Dan sebelum kita udahan nih, kita mau pesen dulu kopi nih. Hal yang dilakukan pertama adalah memasak atau menghangatkan air. Air akan dihangatkan hingga suhu 90 derajat Celcius untuk menjaga rasa ciri khas dari Jago Coffee.
Untuk membuat hot coffee, biasanya kopi yang digunakan adalah kopi Arabica, di mana rasanya akan lebih bersifat asam. Pertama kali, basahi filter untuk menjaga aroma kopi. Masukkan biji kopi yang telah digrinder halus dengan berat bersih kurang lebih 15 gram. Seduhan akan dilakukan sebanyak 3 kali. Seduhan pertama yaitu 30 ml, seduhan kedua hingga 150 ml, dan seduhan ketiga hingga mencapai total 225 ml. Dan hot coffee siap disajikan. Untuk proses Japanese ice drip, proses yang dilakukan sama, namun menggunakan es batu. Japanese ice drip menggunakan biji kopi dari Bali, di mana terdapat sensasi rasa buah di dalamnya. Gunakan es batu pada seduhan pertama hingga 30 ml, seduhan kedua 150 ml, dan pada seduhan ketiga hingga mencapai total 225 ml. Japanese ice drip siap disajikan. Untuk es kopi susu tersedia dalam bentuk kemasan botol. Untuk penyajiannya, tinggal berikan es batu dan tambahkan daun peppermint untuk mempercantik tampilannya. Dan es kopi susu siap untuk disajikan. Proses pemesanan Jago Coffee bisa melalui aplikasi ataupun on the spot. Pertama, aplikasi bisa di-download di Play Store ataupun App Store. Kemudian, kita harus membuat sebuah account dengan memasukkan email, password, dan mengisi kontak dari nama dan nomor HP Anda. Apabila sudah berhasil membuat sebuah account, maka kita akan masuk ke dalam halaman informasi dari aplikasi Jago Coffee. Untuk melakukan pemesanan, pertama kita harus menentukan alamat pengambilan kopi. Selanjutnya, pilih menu yang tersedia dari aplikasi, mulai dari es kopi susu, tanah airku, something fresh, ataupun something fruity, dan lain-lain. Masukkan kuantiti yang diinginkan, kemudian klik continue. Selanjutnya, tentukan waktu pengambilannya. Terakhir, kita dapat melihat review dari pesanan yang telah kita input sebelumnya. Jika sudah yakin, klik continue untuk melakukan payment. Oke Mbak Grace, sudah jadi ya tadi ya? Oke, es kopi susu nih ya? Iya betul. Oke, terima kasih. Oke guys, Minum nggak? yuk kita coba es kopi susunya. Segar. Mantap Mbak Grace, terima kasih banyak ya Mbak Grace. Iya, sama-sama. Oke. Nah guys, tadi kita udah dapat banyak banget informasi dari Mbak Grace terkait dengan konsep usaha dari Jago Coffee. Dimana konsepnya itu lebih mirip ke arah mitra kerja usaha. Nah bagi kalian nih mungkin teman-teman yang lagi nyari kerjaan, lagi nganggur dan pengen gabung dengan Jago Coffee, semoga video kita ini bisa jadikan reference buat kalian semua. Nah bagi kalian yang masih punya banyak pertanyaan terkait dengan mungkin next video, UMKM, franchise, apapun yang kalian ingin kita bahas di next video, kalian bisa langsung komentar di kolom komentar di bawah. So, support kita terus agar kita terus dapat berbagi informasi terkait dengan informasi seputar bisnis dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And so, see you in the next video. Bye-bye.
Gue ngomong apa nih? Lo jawabnya apa? Iya. Iya. Oke, pulang dulu guys. Gue mau jualan dulu, keliling-keliling. Oke, dah. Bom pakai begini. Telur gulung ya? Dah.